seorang salik atau murid dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Imam Asy-Syarqawi, harus berada dalam bimbingan seorang guru. Untuk apa? Agar dirinya tidak salah jalan dan tersesat. Karena iblis tak akan pernah membiarkan manusia menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi bima awaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, begitu kata iblis, pasti aku akan menjadikan mereka, manusia, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikutmu semuanya. Oleh karena itu makanya iblis tak akan membiarkan manusia yang meniti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selalu berupaya dengan segala tipu dayanya untuk menyesatkan manusia. Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bercerita kepada muridnya bahwa beliau pernah mengalami sebuah kejadian di saat berkhalwat dalam kesendirian. Saat itulah tiba-tiba muncul sinar yang sangat besar yang menerangi segala penjuru. Lalu nampak suatu sosok dari cahaya tersebut seraya berkata, Hai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu, dan aku sungguh telah menghalalkan padamu segala perkara-perkara yang telah aku haramkan. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk orang yang faqih, ahli fikih, dan ilmu tauhidnya begitu kuat, maka beliau pun menjawab dengan ucapan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sirnalah wahai qolain, makhluk yang terkutuk. Maka seketika itu pun sinar tersebut hilang dan berubah menjadi asap hitam. Akan tetapi iblis tak menyerah ataupun putus asa, dan selalu berusaha melancarkan tipuan yang lain dengan memberikan sanjungan dan pujian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan harapan beliau terlena dan terjerumus pada sifat yang membanggakan diri dan sombong. Iblis berkata, Tuhan begitu hebat, telah terhindar dari godaanku. Aku sengaja menggoda orang-orang ahli ibadah, tetapi bodoh tak berilmu sehingga banyak yang terpedaya oleh jebakanku. Tuhan memang hebat, Tuhan telah lulus dari godaanku, karena Tuhan memiliki ilmu yang tinggi. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, Li Rabbiyal fadlu wal minnah. Keutamaan dan anugerah hanya milik Tuhanku. Aku adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, yang tak berdaya tanpa ada pertolongannya. Beliau tetap tawadhu dan merendah. Beliau sama sekali tak merasa bahwa keberhasilan mengalahkan iblis adalah karena kehebatan beliau. Akan tetapi sebab anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau merasa segala pujian hanya milik Allah semata. Kemudian salah satu di antara muridnya ada yang bertanya, Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana Anda bisa tahu kalau itu iblis? Kemudian beliau menjawab,
min qawlihi abbaqtu lakal muharramati wa alimtu annallaha ta'ala la ya'muru bil fahsya'i. Beliau menjawab, aku mengerti dari ucapannya, aku halalkan padamu segala perkara yang diharamkan, dan aku telah tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang haram. Dari sinilah makanya ketika bersuluk memang harus hati-hati. Oleh karena itu seorang murid atau salik harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya ulama sufi telah bersepakat bahwa man ta'allama bi ghairi syaikhin fayashfuhu syaitonun. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Mungkin muncul satu pertanyaan, lalu guru yang seperti apa yang dijadikan pembimbing oleh seorang salik? Dan di sini dalam pasal-pasal yang selanjutnya nanti Asy-Syaikh Ibnu Athaillah akan memberikan panduan atau gambaran-gambaran tentang sebuah kriteria seorang guru yang bisa dijadikan bimbingan. Yang jelas seorang murid atau salik harus mencari guru yang membimbing untuk selalu menghamba pada Tuhan, bukan guru yang merasa jadi Tuhan. Seorang guru yang tawadhu, jauh dari sifat sombong dan arogan. Guru yang apa adanya, sederhana, yang mengabdikan hidupnya untuk menebarkan cahaya ilmunya dengan segala ketulusan dan penuh keikhlasan, dan tak haus akan sanjungan atau pujian, apalagi kekuasaan atau jabatan. Dan juga bukan seorang guru yang mendirikan yayasan untuk dijadikan lumbung kekayaan.